Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Elizabeth Intan Lume, Sepriani Indrasari, Rusli, dan Huayuni Talib. Di sini kami akan membahas materi kami mengenai pembelajaran kooperatif dengan tipe Student Teams Assessment Division atau STAT, Number Head Together atau NHT, Team Assisted Individuation atau TAI, dan Team Pair Share atau TPS. Nah, untuk menginvestasikan waktu, langsung saja kami masuk ke dalam materi. Materi yang pertama yaitu Student Teams Assessment Division atau STAT. Definisi STAT. Pembelajaran kooperatif model STAT merupakan proses pembelajaran siswa di mana siswa bekerja atau belajar dalam suasana kerjasama dalam kelompok kecil yang biasanya terdiri dari 3-5 siswa untuk menguasai atau menyelesaikan materi yang diberikan oleh guru. Karakteristik tipe pembelajaran ini yaitu yang pertama, setiap anggota memiliki peran, terjadinya hubungan interaksi langsung di antara siswa. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga teman-teman kelompoknya. Guru mengembangkan keterampilan interpersonal kelompok. Dan yang terakhir, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. Langkah-langkah pembelajaran metode STAT yang pertama yaitu mengelompokkan siswa dengan masing-masing kelompok yang terdiri dari 3-5 siswa. Anggota-anggota kelompok ini dibagi secara heterogen meliputi karakteristik kecerdasan, kemampuan awal bahasa Indonesia, motivasi belajar, jenis kelamin ataupun latar belakang etnis yang berbeda. Yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dimulai dengan presentasi guru dengan menjelaskan pelajaran berupa paparan masalah, pemberian data, dan pemberian contoh. Yang ketiga yaitu pemberian tugas. Pemahaman konsep dilakukan dengan cara siswa diberikan tugas-tugas kelompok. Mereka boleh mengerjakan tugas-tugas tersebut serentak atau saling bergantian menanyakan kepada temannya yang lain. Yang keempat yaitu pemberian tes atau kuis secara individual. Siswa diberi tes atau kuis individual dan teman sekelompoknya tidak boleh menolong satu sama lain. Tes individual ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap suatu konsep dengan cara siswa diberikan soal yang dapat diselesaikan dengan cara menerapkan konsep yang dimiliki sebelumnya. Yang kelima yaitu hasil tes kuis. Selanjutnya dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya dan poin akan diberikan berdasarkan tingkat kinerja sebelumnya. Yang terakhir yaitu setelah pemberian penghargaan. Setelah itu memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik presentasinya atau yang telah memenuhi kriteria tertentu. Penghargaan itu dapat berupa hadiah, pujian, tambahan nilai, dan atau tepuk tangan. Kelebihan dan kekurangan metode STAT. Kelebihannya yang pertama yaitu setiap anggota kelompok mendapat tugas, adanya interaksi langsung antara siswa dalam kelompok, melatih siswa mengembangkan keterampilan, dan membiasakan siswa menghargai pendapat orang lain. Sedangkan kekurangannya atau kelemahannya yaitu dalam pelaksanaan di kelas membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga sulit mencapai target kurikulum. Dalam mempersiapkannya, guru membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan dan menggunakan strategi belajar kooperatif. Dan yang terakhir yaitu menuntut siswa untuk tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama.
Dan selanjutnya yaitu number head together atau yang disingkat dengan NHT. Definisi dari number head together itu adalah model pembelajaran di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok terdiri atas 3-5 orang, dan setiap anggota kelompok tersebut diberi nomor kecil sampai ke nomor yang besar. Nah, dalam kelompok ini diharapkan untuk bekerja sama, dan setiap anggota diharapkan untuk bertanggung jawab untuk menerima atau menelaah materi yang disajikan. Kemudian adapun karakteristik dari number head together yaitu yang pertama ada positive interdependence. Maksudnya adalah kelompok itu kan adalah sebuah tim. Jadi keberhasilan sebuah kelompok adalah jika seluruh anggotanya dapat memahami atau mempertanggungjawabkan materi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua ada interaction face to face ya. Kemudian yang ketiga adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam anggota kelompok. Keempat, membutuhkan keluasan. Kemudian yang kelima, meningkatkan keterampilan bekerja dalam memecahkan masalah atau proses kelompok. Kemudian adapun langkah-langkah pembelajaran metode number head together. Yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok dan siswa dalam setiap kelompok mendapatkan nomor. Ya, kemudian yang kedua, guru memberikan tugas dan tiap-tiap kelompok disuruh untuk mengerjakannya. Ketiga, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya. Kemudian keempat, guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka. Kemudian yang kelima, siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan, kemudian menunjuk nomor lain. Setelah semua selesai, baru langkah terakhirnya itu adalah memberikan sebuah kesimpulan. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode number head together. Yang pertama, kita membahas kelebihan, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa, mampu memperdalam pemahaman siswa, melatih tanggung jawab siswa, menyenangkan siswa dalam belajar, kemudian mengembangkan rasa ingin tahu siswa, meningkatkan rasa percaya diri siswa, mengembangkan rasa saling memiliki dan kerjasama dalam tim. Kemudian setiap siswa termotivasi untuk menguasai materi, menghilangkan kesenjangan antara yang pintar dengan tidak pintar, tercipta suasana gembira dalam belajar. Dengan demikian, meskipun saat pembelajaran menimpoti jam terakhir pun, siswa tetap antusias untuk belajar. Kemudian kita masuk ke dalam kelemahan dari number head together. Yang pertama, ada siswa yang takut diintimidasi bila memberi nilai jelek kepada anggotanya. Kemudian ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencarikan jawabannya. Kemudian yang terakhir, apabila ada satu nomor kurang maksimal mengerjakan tugasnya, tentu saja memengaruhi pekerjaan pemilik tugas lain pada nomor selanjutnya. Team Assisted Individualization. Definisi bagian pertama, definisi Team Assisted Individualization. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI merupakan model pembelajaran yang membentuk kelompok kecil yang heterogen dengan latar belakang cara berpikir yang berbeda untuk saling membantu terhadap siswa lain yang membutuhkan bantuan. Dalam model ini diterapkan bimbingan antar teman, yaitu siswa yang pandai bertanggung jawab terhadap siswa yang lemah. Karakteristik bagian kedua, karakteristik TAI. Yang pertama, setiap siswa secara individual mempelajari materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Yang kedua, hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan dibahas oleh anggota kelompok. Yang ketiga,
Semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama. Yang keempat, menitik beratkan pada keaktifan siswa. Yang kelima, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran TAI. Yang pertama, tes penempatan. Tes penempatan merupakan langkah dalam pembelajaran TAI yang membedakannya dengan model-model pembelajaran yang lain. Pada tahap ini, guru akan memberikan tes awal sebagai pengukur untuk menempatkan pada kelompoknya. Anak yang mempunyai nilai tinggi dalam tes penempatannya akan dikelompokkan dengan anak yang sedang dan rendah, sehingga kelompok yang terbentuk merupakan kelompok yang heterogen tingkat kemampuannya. Bagian kedua, pembentukan kelompok. Kelompok ini terdiri dari 4-5 siswa yang dipilih berdasarkan tes penempatan. Bagian ketiga, belajar secara individu. Setiap siswa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru secara individu. Bagian keempat, belajar kelompok. Masing-masing siswa saling mengoreksi hasil pekerjaan teman satu kelompoknya dan mencari penyelesaiannya yang benar. Yang kelima, perhitungan nilai kelompok. Perhitungan nilai kelompok dilaksanakan setelah para siswa diberikan tes akhir. Masing-masing siswa mengerjakan tes secara individu, kemudian nilainya akan dirata-rata menurut kelompoknya. Nilai itulah yang menjadi nilai kelompok. Bagian terakhir, pemberian penghargaan kelompok. Kelompok dengan nilai tertinggi pada setiap akhir siklus akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini bisa berupa pemberian sertifikasi, hadiah, atau pujian. Bagian keempat, kelebihan dan kekurangan metode TAI. Bagian A, kelebihan, meningkatkan hasil belajar, meningkatkan motivasi belajar, mengurangi perilaku yang mengganggu dan konflik antar pribadi. Program ini bisa membantu siswa yang lemah atau siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi belajar. Bagian B, kelemahan. Yang pertama, tidak semua mata pelajaran cocok diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Yang kedua, apabila model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang baru, diketahui kemungkinan sejumlah peserta didik bingung, sebagian kehilangan rasa percaya diri, dan sebagian mengganggu antar peserta didik lain. Baik, model pembelajaran kooperatif tipe selanjutnya yaitu tipe TPS atau Think, Pair, and Share. Definisi dari TPS. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan jenis pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Metode TPS berarti memberikan waktu pada siswa untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan atas permasalahan yang akan diberikan oleh guru. Siswa saling membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing. Setelah itu dijabarkan atau dijelaskan di ruang kelas. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TPS merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan waktu pada siswa untuk dapat berpikir secara individual maupun berpasangan. Karakteristik dari tipe TPS. Terdapat 3 karakteristik utama dari tipe TPS atau model pembelajaran TPS. Yang pertama yaitu think atau berpikir secara individual. Yang kedua pair atau berpasangan dengan teman sebangku atau rekan lainnya. Dan yang terakhir share, yaitu berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas. Nah, ketiga karakteristik utama dari tipe TPS akan dijabarkan melalui langkah-langkah model pembelajaran kooperatif TPS berikut ini. Yang pertama yaitu thinking atau berpikir.
guru akan mengajukan pertanyaan yang dikaitkan dengan pelajaran, kemudian meminta peserta didik menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri. Yang kedua adalah pairing atau berpasangan. Guru meminta peserta didik untuk berpasangan dan berdiskusi dengan peserta didik lain untuk menyatukan jawaban yang telah mereka peroleh. Secara normal, guru akan memberikan waktu tidak lebih dari 4-5 menit untuk berpasangan. Yang terakhir adalah sharing atau berbagi. Langkah terakhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif jika guru berkeliling ruangan dari pasangan yang satu ke pasangan yang lain dan melanjutkan sehingga seperempat sampai sekitar setengah bagian dari pasangan-pasangan tersebut memperoleh kesempatan untuk melapor. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode TPS. Yang pertama, kelebihan, yaitu meningkatkan daya pikir siswa. Yang kedua, menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon siswa. Siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata pelajaran. Selanjutnya, siswa lebih memahami tentang konsep topik pelajaran selama diskusi. Siswa dapat belajar dari siswa lain. Dan yang terakhir, setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan yang sama untuk berbagi dan menyampaikan idenya. Selanjutnya, kelemahan dari metode TPS. Yang pertama, jika kelas sangat besar, maka guru akan mengalami kesulitan dalam membimbing siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Yang kedua, pemahaman tentang konsep dalam setiap pasangan pasti berbeda-beda, sehingga dibutuhkan waktu tambahan untuk pelurusan konsep oleh guru dengan memberikan jawaban yang benar. Dan yang terakhir, lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk mempresentasikan. Selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif Teams Games Turnamen atau yang biasa disingkat dengan TGT. Definisi dari Teams Games Turnamen ini adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang berisi turnamen akademik dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Selanjutnya, karakteristik metode TGT. Yang pertama, penyajian kelas. Awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas. Biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah diskusi yang dipimpin oleh guru. Pada saat penyajian kelas, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan oleh guru karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan game karena skor game akan menentukan skor kelompok. Bagian kedua, kelompok. Kelompok biasanya terdiri atas 4-5 orang siswa yang anggotanya heterogen dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin, dan ras atau etnik. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game. Yang ketiga, games. Games terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar akan mendapatkan skor. Skor ini yang nantinya dikumpulkan siswa untuk turnamen mingguan. Yang keempat, turnamen. Turnamen ini dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja. Turnamen pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa meja turnamen. 3 siswa tertinggi prestasinya. Yang kelima, tim recognize atau
penghargaan kelompok. Guru mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim akan mendapatkan hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran TGT. Yang pertama, class presentation atau penyajian kelas. Guru menyampaikan materi, tujuan pembelajaran, pokok materi, dan penjelasan singkat LKS dengan pengajaran langsung ataupun dengan ceramah. Di sini siswa harus benar-benar memahami materi untuk membantu mereka dalam kerja kelompok maupun game. Yang kedua adalah tim, yakni guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota antara 4-5 orang berdasarkan kriteria kemampuan akademik, jenis kelamin, etnik, dan ras. Kelompok ini bertugas untuk mempelajari lembar kerja, yang kegiatannya berupa mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, memeriksa, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep jika salah satu teman kelompok melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah games, yakni dimainkan pada meja turnamen yang diwakili oleh 3 orang siswa sebagai perwakilan dari tim atau kelompoknya masing-masing. Siswa memilih kartu bernomor dan berusaha menjawab pertanyaan yang sesuai dengan kartu tersebut. Siswa yang menjawab benar akan mendapatkan skor. Skor ini nantinya akan dikumpulkan untuk turnamen atau lomba mingguan. Yang keempat adalah turnamen, yakni dilakukan pada akhir minggu atau setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok-kelompok juga sudah mengerjakan LKS. 3 peserta didik tertinggi prestasinya akan dikelompokkan pada meja 1, 3 peserta didik selanjutnya pada meja 2, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah team recognition, di mana guru akan mengumumkan kelompok yang menang dan masing-masing kelompok akan mendapatkan hadiah apabila rata-rata skor yang didapat telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kelompok yang mendapatkan julukan super team jika rata-rata skor yang mereka dapat 50 atau lebih. Great team apabila rata-rata skor yang didapat 40-50 dan good team apabila rata-rata skor yang didapat 40. Hal ini dapat menyenangkan para peserta didik dengan prestasi yang telah mereka buat. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model TGT. Pertama, kelebihan. Model TGT tidak hanya membuat siswa yang berkemampuan tinggi atau cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi juga membuat siswa yang berkemampuan rendah ikut aktif dan mempunyai peran penting dalam kelompoknya. Selanjutnya, model pembelajaran TGT akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Model pembelajaran TGT membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena dalam pembelajaran ini guru menyediakan penghargaan bagi siswa atau kelompok terbaik. Model pembelajaran ini membuat siswa lebih senang dalam mengikuti pembelajaran karena ada kegiatan permainan yaitu berupa turnamen. Yang kedua adalah kelemahan dari model pembelajaran TGT. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, guru dituntut untuk pandai memilih materi yang cocok dengan pembelajaran ini. Dan yang terakhir adalah guru harus mempersiapkan model ini dengan sebaik mungkin sebelum diterapkan. Misalnya, membuat soal untuk setiap meja turnamen dan guru harus tahu urutan akademis siswa dari yang tertinggi hingga terendah.